kalau saya memang berharap bahwa kontraktor lokal itu perlu dilakukan pembinaan sehingga mereka kalau bisa lebih bagus, lebih berkualitas, tentu banyak multiplier efek yang bisa didapatkan oleh daerah itu kalau mereka yang terlibat di dalam proses penyedia itu. Nah, selamat sore, selamat datang di Tender, Temui dan Dengar. Saya Adri Agus selaku Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah. Ini adalah dalam rangka rangkaian komunikasi publik BPDOJK yang berbincang terkait bina konstruksi di wilayah Sulawesi Tengah. Tamu kita kali ini adalah seorang anggota legislatif yang berasal dari Kabupaten Morowali. Beliau pernah menjabat sebagai Bupati Morowali 2 periode. Sekarang duduk di Komisi 5 DPR RI sebagai representasi Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, MBSI. Selamat datang Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Dan juga saya ditemani oleh para Kepala Balai UPT, Bapak Sabudin. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah. Banyak. Juga Kepala Balai Perubahan, Bapak Bakhtiar. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah sehat. Semalam Bapak, kita telah diskusi bersama terkait betapa pentingnya sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pembuat kebijakan di tingkat nasional dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Sulteng pasca bencana. Terkait langkah-langkah itu, apa lisan yang bisa kita ambil Bapak? Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi saya kepada Pak Kepala Balai yang sudah menginisiasi acara tender ya. Apalagi itu panjangnya Temui dan Dengar. Saya kira ini sangat aktual untuk kita coba bincang-bincang karena ini juga menyangkut kelangsungan keseluruhan kegiatan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Semalam seharian kemarin kami Komisi 5 melakukan reses komisi di daerah ini. Banyak diskusi kita semalam, bagaimana kita bersama-sama memikirkan untuk melakukan upaya-upaya percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan bagi saya bahwa upaya percepatan rekonstruksi ini adalah sebuah keniscayaan yang harus kita sinergikan bersama-sama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak. Sehingga mudah-mudahan kita berharap rekonstruksi pasca bencana ini bisa cepat selesai sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat kita dan juga tentu bagi daerah Sulawesi Tengah itu sendiri. Kalau Pak Budi, bagaimana merespon kemarin ketika kunjungan reses Komisi 5 di DPR di Kabupaten Sigi? Ya, kelihatannya memang bagus sekali Bapak. Terima kasih banyak ini atas kunjungan anggota DPR RI yang sempat reses di provinsi dan sempat berkunjung di beberapa kegiatan kami. Banyak arahan, banyak motivasi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari teman-teman dari DPR RI maupun pimpinan kami di pusat itu dapat kita realisasikan Bapak. Seperti yang diharapkan tadi, mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Ini kebetulan saya dengan perumahan ini Pak selalu sinkron. Ya, membuat satu runtam itu kan kami yang membangun infrastrukturnya, beliau yang membangun rumahnya. Dan itu betul-betul di bawah dibutuhkan koordinasi yang bagus dan alhamdulillah di beberapa titik itu kita saat ini kalau secara keseluruhan kami itu sudah sekitar 40% progres kami, fisiknya 39,9. Kemudian memang target meskipun kontrak kami di bulan Maret Bapak akan tetapi insya Allah
kita berupaya sampai di Desember nanti mudah-mudahan lancar-lancar semua. Mungkin begitu Pak. Kalau nggak salah kemarin Pak Anwar pernah menyebut men-state bahwa dalam kurun 5 tahun dari 2000 pasca bencana sampai 2022 baru 60% pembangunan perumahan. Mungkin ke Pak Baktiar meresponnya agar masyarakat juga lebih tahu mungkin. Baik Bapak, makasih. Saya mengapresiasi terkait kunjungan Komisi 5 di Petobo. Jadi selama ini pembangunan kemarin arahannya masukan dari komisi bahwasanya ada keterlambatan pembangunan, itu terkait dengan penuntasan lahan yang memang selama ini baru tuntas itu bulan-bulan Agustus kemarin, bahkan sudah masuk Desember, apalagi yang di tahun 22 sekarang ini masih ada permasalahan sedikit. Tapi kita sudah kemarin rapat bersama dari Kota Palu, aparat Kota Palu semua, sama dari BPN, bahwasanya yang komping lahan itu di sana sudah tidak ada masalah. Jadi insya Allah di sana di tahun 22 itu ada Huntap 1055 unit rencana dibangun, sudah on progress 20% lebih sekarang. Yang kita kemarin juga kunjungi Bapak di Petobo itu ada pembangunan di sana 648 unit, progres sekarang itu sudah 67% lebih. Jadi insya Allah pembangunan Huntap bisa terselesaikan sampai bulan Desember. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semua sehingga bisa tuntas di bulan Desember. Dan kedepannya ada beberapa program kita di perumahan, terutama BSPS Bapak, perlu kami laporkan di sini. Sekarang sudah tersalurkan sudah 2.670 unit penerima bantuan. Dari total berapa tuh? Dari total 3.750 yang di-SK-kan Pak Dirjen, sekarang sudah 2.670. Kalau untuk tahun 2024 berapa? Tahun depan itu belum pasti karena tergantung dari pembahasan dari Komisi 5, Pembahasan dari Bapak. Jadi ya bisa lebih maksimal lagi. bisa maksimal. Tahun kemarin Bapak saya perlu laporkan, kemarin itu 5.915 unit. Itu alhamdulillah sudah tuntas. Mungkin perlu ditambah itu Bapak. Yang tahun ke depan perlu ditambah. Saya kira karena saya ini masuk di Komisi 5, masuk di akhir, sudah selesai pembahasan. Insya Allah ini nanti 2024 insya Allah akan maksimal. Terima kasih Bapak. Kalau bisa 10.000 Bapak, Ya, jadi bisa artinya lebih banyak, lebih bagus lagi. 10.000 kakak warga Sulawesi Tengah akan mendapatkan rumah layak huni. Ya. Saya kira di Sulawesi Tengah ini salah satu problem yang dihadapi masyarakat itu adalah soal rumah layak huni itu, karena ini menjadi kebutuhan pokok sebetulnya, kebutuhan dasar masyarakat, sehingga ini juga yang sering saya suarakan di Komisi 5 bahwa saya kira program presiden yang sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat itu adalah bantuan BSPS. Maka kemarin saya sudah sampaikan kalau perlu ditambah lagi, jangan 1 juta, kalau perlu 5 juta kalau perlu, karena kalau ini sudah tuntas kita tahu persis bahwa kebutuhan masyarakat pokok itu kan sebenarnya ada 3, pakaian, kemudian perumahan, dan kemudian pangan. Nah, perumahan ini saya kira masih menjadi problem pemerintah. Nah, khususnya kita di Sulawesi Tengah ini juga menjadi problem. Saya berharap kalau ini kita keroyok bersama-sama, pemerintah pusat, di beberapa kabupaten sih sudah juga melakukan program yang sama. Dulu waktu saya masih bupati itu ada program saya namanya Aladin, bantuan Aladin, atap lantai dinding. Hampir sama dengan BSPS berarti. Hampir sama BSPS. Namanya beda. Nah, tapi saya namanya program Aladin. Jadi masyarakat yang atapnya masih pakai daun rumbia itu harus diganti dengan atap C. Itu berapa dulu Pak waktu di Merwali dibantuan 1 unit? Kurang lebih bantuan itu bisa sampai 17 juta juga. Hampir sama ya.
Kita 20. Nah, ini kalau ini kan 20. 20. Sekarang malah Bapak Bupati itu meningkatkan lagi satu rumah itu 50 juta. 50 juta. Nah ini saya kira karena ini memang kebutuhan, masih banyak rakyat kita di Sulawesi Tengah ini yang rumah mereka itu masih menggunakan atap daun rumbia, dinding papan, bahkan ada dinding, orang bilang sih dinding gabah-gabah masih itu, lantainya masih tanah. Nah, jadi saya kira program BSPS ini merupakan salah satu program prioritas menurut saya, sehingga ke depan Sulteng ini tidak lagi bukan hanya 2000-an seperti itu, kita dorong bersama-sama mudah-mudahan lebih, kalau bisa 2 kali lipat dari itu untuk tahun 2024. Insya Allah. Insya Allah. Ya, terkait konstruksi tadi ada disampaikan oleh Pak Budi dengan Pak Bahtiar. Isu yang berkembang sekarang Pak Anwar terkait pelaksanaan sebelum, ibarat saya suka lebih sering menganalogikan dalam satu rumah. Ya. Atap tidak akan terbangun kalau kuda-kudanya nggak ada. Kuda-kudanya nggak akan berdiri kalau dindingnya tidak berdiri. Dindingnya tidak akan tegak kalau pondasinya. Nah, pintu masuk dari pondasi ini BP2JK, Bapak. BP2JK biasanya isu yang dimainkan kawan-kawan di luar, penyedia lokal. Sebelaku anggota DPR RI, pandang Bapak terhadap pentingnya pemberdayaan pengusaha lokal bagaimana Bapak? Ya, jadi yang pertama kalau saya memang berharap bahwa kontraktor lokal itu perlu dilakukan pembinaan sehingga mereka kalau bisa lebih bagus, lebih berkualitas, tentu banyak multiplier efek yang bisa didapatkan oleh daerah itu kalau mereka yang terlibat di dalam proses penyedia itu. Nah, cuman memang ada beberapa hal juga yang perlu kita ketahui sehingga pembinaan ini merupakan salah satu pintu kita masuk agar proses seperti pembuatan fondasi tadi ini benar-benar bisa berjalan memiliki multiplier efek. Yang pertama soal regulasinya, saya kira ini pemerintah pusat perlu mengevaluasi regulasi, memberi peluang kepada kontraktor lokal kita untuk bisa ikut berpartisipasi, ikut bekerja bersama-sama, tapi dengan tanda petik bahwa tidak mengatasi masalah tapi menimbulkan masalah baru. Saya kira begini itu. Nah, itu yang perlu. Pakai slogan pengadaan. Ya, jangan sampai seperti slogannya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi sebenarnya bukan tanpa masalah karena ada masalah baru lagi. Kan ada bunga juga di situ. Nah, untuk kontraktor kita, jadi kontraktor kita kan banyak kategori. Kalau kita bisa kategori, ada kategori A, ada B, ada C. Nah, bagi yang sudah kategori A ini kan mereka yang sudah profesional. Nah, yang B, C ini sebenarnya yang masih perlu dilakukan pembinaan. Itu satu. Nah, yang kedua kan urusan sebenarnya pengadaan ini kan urusan pertama, kalau saya melihat ada 2 hal penting. Ada unsur subjektivitas, karena kemudian ada unsur lebih kepada bagaimana pihak pengelola ini juga memperhatikan keamanannya. Jadi pintu masuk untuk bisa memberdayakan kontraktor lokal itu adalah satu regulasi. Regulasi harus diperbaiki, memberi peluang. Ya. Jadi yang sudah A tadi itu mereka kita lepas saja, untuk kalau istilahnya tarung bebas saja mereka, profesional. Amatir. Tidak, yang amatir ini yang harus diberikan ada semacam slotnya begitu. Slotnya harus dikasih slot sehingga mungkin dari sisi kuantitasnya. Nah, satu. Yang kedua, kita tidak bisa juga bicara soal pemberdayaan kontraktor lokal itu dengan semata-mata kacamata kuda. Sehingga kita kan ini negara NKRI. Kita juga berharap ada kontraktor lokal kita ini yang bisa go internasional. Ya, go nasional lah. Jangan juga internasional tapi go nasional. Tapi kalau kita berpikir begitu bahwa
semua proyek masuk di daerah tidak boleh kalau bukan anak lokal. Terus bagaimana yang sudah profesional ini mau keluar dari daerah ini juga pasti akan mengalami hambatan yang sama. Jadi perlu ada klarifikasi. Yang kedua, regulasinya itu memberi slot kepada yang masih amatir-amatir ini. Nah, yang ketiga yang saya lihat kan ada juga sisi biasa ketidakpuasan. Ya, ada ketidakpuasan. Sudah profesional juga sih sebenarnya, cuma biasanya merasa bahwa wah, kenapa bukan saya yang menang? Padahal sebetulnya setelah dilakukan evaluasi dan sebagainya, pasti mungkin ada hal-hal yang sangat prinsip yang secara bagi pengelola itu menganggap bahwa itu sangat berbahaya. Nah, sementara pihak lain itu ada yang juga beranggapan bahwa ini kan bisa diatur. Padahal dunia sekarang ini mengatur aturan itu berbahaya. Nah, kira-kira itu menurut saya. Jadi regulasi harus diperbaiki, ada unsur, ada ruang diberikan pembinaan kepada kontraktor lokal kita yang klasifikasi masih amatir itu. Kalau yang sudah profesional, saya kira mereka ini kan sudah biasa tarung bebas, cuma di Sulteng mereka bisa dapat MMA ya, biasa melakukan MMA. Sudah biasa lah tarung bebas mereka itu. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu juga siapapun mau profesional mau amatir harus terus mengedukasi diri. Ya, supaya bisa lebih profesional lagi. Harus memperhatikan sebaik-baiknya bagaimana sehingga apa maunya owner, kemudian apa yang harus saya penuhi, kan seperti itu. Saya kira kalau dua-duanya ini sudah terpenuhi, bahwa kita mengikuti prosedur yang benar, kemudian kita bahwa memang qualified untuk itu, nah ini saya kira tidak ada ruang untuk tidak diberikan kesempatan. Nah, saya kira kalau saran saya seperti itu dalam rangka pemberdayaan kontraktor lokal. Jadi pemerintah pusat harus memberi ruang dengan cara memberikan merevisi lah regulasi PP berapa itu 5 yang masih berlaku sekarang itu. Tapi Pak Anwar, sekarang kan LKPP lagi menginisiasi rencana undang-undang pengadaan barang dan jasa publik.